Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Awalan nashkurullahi azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a wa nastami'a bi hadzal makan mubarak al-hasbina fi Indonesia. Thumma saniyan salatan wassalaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal azizil hamid. Tayyib afwan sa'atiki binti Kesuri al Indonesia. Ahlan wa sahlan buat kita semua. Selamat datang di studio kita Kasih Komunikasi Anak Santri Islam Terpadu Hasbina School. Bersama Bapak Yayasan kita, Bapak Al-Ustadz Muhammad Yusuf SE SPD selaku Yayasan Hasbina School, kemudian Ustazah Latifah Kamal SAG selaku Kepala Sekolah Raudatul Atfal Hasbina School, kemudian bersama Umi kita Umi Siti Maulija selaku pembimbing tahfiz Raudatul Atfal Hasbina School, dan kemudian bersama Bunda kita ya, Bunda dari Walis Paus Al-Fatih. Selamat datang ya Bun ke studio kita. Sekarang saya ingin bertanya nih, pertama-tama saya bertanya kepada Kepala Yayasan kita Hasbina School, yaitu Hasibuan SE SPD Ustaz. Nah, saya mau bertanya nih Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz ini tentang mengenai acara tahfiz kita tadi? Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, tadi dari pagi menjelang siang hari tadi di Raudatul Atfal Islam Terpadu Hasbina School ini kita mengadakan sidang tahfiz yang kedua. Begitu luar biasa antusias anak-anak kita tadi ya untuk mengikuti kegiatan sidang tahfiz. Kalau menurut saya, kepada para guru atau pembimbing pengajar di Raudatul Atfal Islam Terpadu, teruslah motivasi anak, teruslah cari generasi-generasi anak yang Islam Rabbani, yang cinta terhadap Al-Quran. Karena apa? Karena ini adalah kegiatan anak-anak untuk ke hati, sampai anak-anak kelak menjadi anak-anak dewasa yang cinta terhadap Al-Quran. Karena kita lihat ya Ustaz, bahwasannya zaman sekarang ini sudah zaman edan bisa dikatakan. Karena apa? Karena kita sudah, anak-anak sekarang ini usia 2, 3 atau 5 tahun sudah sibuk, sudah memahami yang namanya teknologi informasi dari handphone atau HP. Jadi dengan pendalaman untuk tahfiz yang khususnya di Raudatul Atfal Islam Terpadu Hasbina School ini buat, karena ini adalah salah satu program inti, menurut saya sangat bagus. Jadi ini kita adakah klub sidang tahfiz itu di Hasbina School kita itu? Dengan visi misi kita, yaitu tangguh, cerdas, dan berakhlakul karimah. Jadi klub sidang tahfiz ini Ustadz ya, kalau kita di Hasbina ini adalah yang utama anak-anak itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab Ustaz. Seperti itu. Karena kita banyak lagi Ustaz yang harus kita memang pikirkan, karena kita ada
untuk anak-anak itu kita di bidang ruhnya ya, jiwanya itu nanti kita ada program yang namanya kemah ceria, kita ada namanya klub untuk outing kelas, artinya belajar di ruang kelas. Jadi anak-anak itu semuanya Ustadz itu menanggapi keadaan alam di sekeliling mereka, bisa memanfaatkan untuk proses belajar mengajar yang diajarkan uminya. Ya Ustaz ya. Jadi klub sidang tahfiz ini adalah klub, kalau untuk di taman kanak-kanak itu adalah di TK kita sendiri adalah klub yang nomor 2, tetapi yang kita khususkan yang pertama ini adalah kemandirian anak. Kalau kita di SD adalah pramuka. Ustaz, nah, seperti itu. Jadi bukan hanya klub sidang tahfiz saja lah ya. Kalau kita Ustaz, itu kita ada project di Hasbina School itu ya. Yang pertama adalah project jiwa anak-anak. Yang kedua adalah klub untuk bagaimana anak-anak itu adalah membina karakter kemandiriannya atau kewirausahaan. Jadi Hasbina itu ada nanti akan kita buat di semester kedua Ustaz, itu ada market day, seperti itu. Sudah itu kita ada buat kemah ceria. Sudah itu anak-anak akan kita tingkatkan kualitas di dalam ilmu pengetahuan skill masing-masing. Misalkan ada sebagai koki, ada sebagai guru. Artinya kita menggali anak-anak itu kemana cita-cita anak tersebut. Insya Allah untuk kegiatan, dan salah satunya juga adalah semi pramuka. Karena nanti kalau klub, jadi anak-anak itu kita petakan ya Ustaz ya, di dalam suatu kelompok. Anak-anak yang klubnya ke sidang tahfiz itu ada beberapa. Seperti tadi itu hanya Umi 14 orang ya Umi ya, sidang tahfiz. Sudah itu ada nanti ada klub adalah semi pramuka, yang dimana karena di taman kanak-kanak itu Ustadz tidak ada yang namanya pramuka, kita buat itu adalah semi pramuka. Jadi anak cinta terhadap alam, cinta terhadap lingkungan, cinta terhadap kebersihan, dan cinta terhadap bertanggung jawab untuk menghadapi situasi-situasi keadaan di sekeliling tempat tinggal mereka Ustaz. Berarti luar biasa ya, luar biasa. Insya Allah Ustaz. Jadi kita pun Abi selaku Yayasan Hasbina School yang tadi kita sudah mengetahui bahwasannya di terakhir tahfiz tadi itu adalah ada sidang. Itu bukan sidang ya Ustaz ya, itu adalah anak-anak kita kelas 1 SD kita Hasbina School itu sudah hafal surah bukan surah Ustaz, maaf, itu adalah juz 29 dan 30. Jadi mereka itu Ustaz akan kita sidangkan, yang insya Allah saya selaku yayasan dan beserta guru-guru SD ya, di sini kita meningkati sidang tahfiz kita untuk tingkatan SD itu di kelas 3, karena minimal anak itu sudah hafal 3 juz. Jadi kalau seandainya lebih dari 3 juz bisa kita tentukan juga? Iya, kita sidang Ustaz. Ya kan, jadi sidang tahfiz untuk tingkatan SD nanti yang insya Allah akan kita buat sama sidang TK itu berbeda. Sidang TK tadi adalah mereka mencoba untuk bagaimana kita berikan kepada anak-anak itu adalah sistem hafalan. Kalau di SD itu adalah sudah mengupas per ayat-ayat Ustaz, seperti itu. Jadi itu yang perbandingannya tadi, kita hanya sekedar memaparkan saja, menunjukkan saja bahwasanya SD. Jadi Ustaz kan anak-anak yang tadi itu adalah anak-anak juga mantan kita Ustaz, dari taman kanak-kanak kita yang diajarkan sama umi-uminya. Jadi mereka itu sudah alhamdulillah 6 bulan Ustaz sudah bertambah 1 juz, yaitu juz 29. Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan anak kita kelak ya, atau Hasbina terus mengembangkan atau menjiwai di dalam kolbu atau di dalam hati anak-anak itu adalah penghafal Quran yang hafiz dan hafizah.
Itu aja Ustaz ya. Kalau menurut Abi, dan insya Allah Abi juga tanpa bantuan para guru, para staf atau pengurus dari kepala sekolah, dari dewan guru, guru-guru yang ada di Hasbina School, mungkin program-program tahfiz ini tidak akan berjalan. Tapi dengannya semangat dan antusiasnya guru bekerja sama-sama orang tua, hari ini bisa kita laksanakan Ustaz. Jadi untuk kedepannya itu para tahfiz kita ini kita apa yang Abi inginkan gitu di sekolah ini kepada para tahfiz kita. Iya, ya, terima kasih Ustaz ya. Pertanyaan yang kedua ya, ini memang tantangan besar untuk Abi selaku yayasan, bahwasannya ke depan, makanya tadi dari kata sambutan Abi mengatakan bahwasannya jadilah Quran ini menjadi qalbu, menjadi hati untuk jiwa seutuhnya atau selamanya anak. Artinya kita di Raudatul Atfal Islam Terpadu kita ada klub yang tahfiz, yang hari ini anak-anak sudah belajar itu kira-kira hampir 6 atau 7 bulan berada, kita sudah pelaksanaan sidang tahfiz awal Ustaz, yaitu juz 30. Jadi tujuan Abi ke depan mudah-mudahan anak kita kelak ya, atau Hasbina terus mengembangkan atau menjiwai di dalam qalbu atau di dalam hati anak-anak itu adalah penghafal Quran yang hafiz dan hafizah. Itu aja Ustaz ya. Kalau menurut Abi, dan insya Allah Abi juga tanpa bantuan para guru, para staf atau pengurus dari kepala sekolah, dari dewan guru, guru-guru yang ada di Hasbina School, mungkin program-program tahfiz ini tidak akan berjalan. Tapi dengannya semangat dan antusiasnya guru bekerja sama-sama orang tua, hari ini bisa kita laksanakan Ustaz. Terima kasih buat Abi, terima kasih sarannya ya Abi, dan terima kasih untuk masukannya. Kemudian saya ingin bertanya lagi nih sama kepala sekolah ya, Ustazah Latifah Kamal SAG. Saya mau tanya nih Ustazah, bagaimana pendapat Ustazah mengenai acara sidang tahfiz yang kita laksanakan tadi? Ya, syukur kasih kepada moderator Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ditanya ya pendapat saya tentang acara sidang tahfiz juz 30 yang terselenggara tadi, ya Masya Allah, anak-anak memang alhamdulillah dari dini memang kita coba untuk mereka isi dengan lapis-lapis yang baik, yaitu Al-Quran, karena kita tahu bahwasanya di era ITS Bina ini punya program, yaitu salah satu unggulannya adalah tahfiz. Yang mana ya, tahfiz ini penghafal Al-Quran. Kita tahu bahwasanya kalau kita melihat Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, ketika mereka ketika Rasulullah mendapatkan wahyu ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka memberikan kepada sahabat itu hafal, langsung dihafal, karena pada saat itu memang tidak ada tulisan bahasanya ya, tidak tulisan, tapi langsung dengan hafalan. Maka Masya Allah pada saat itu Al-Quran itu benar-benar membumi ya pada masa itu. Dan Masya Allah juga kita tahu bagaimana salafus soleh, para orang soleh terlebih dahulu itu, anak-anak putra-putri mereka itu bukan ilmu yang lain ya yang diberikan, akan tapi adalah ilmu Al-Quran. Sehingga kita tahu bagaimana Imam Syafi'i ya, yang ulama ya kebanggaan kita, bahwasanya seorang tuanya itu membesarkan itu pertama ya dari kecil, bahkan dari usia 7 tahun ya kalau nggak salah ya, Imam Syafi'i itu sudah hafal Al-Quran. Jadi kita melihat memang anak-anak ini adalah masa keemasan. Anak usia yang pada saat usia TK itu adalah masa keemasan. Kenapa disebut masa keemasan? Masa yang memang dia tumbuh dan dia masih murni, apalagi untuk hal-hal yang mudah-mudahan zaman ini tantangannya sangat berat ya Ustaz ya. Kita tahu masa digital ini luar biasa tantangan bagi orang tua, dan inilah kita mencoba untuk menghindari anak-anak kita dari hal itu dengan cara mereka membuat program ya
di sekolah, mudah-mudahan juga akhirnya di rumah seperti itu. Sehingga mereka dari dini kita mencoba untuk mengikis dari hal yang negatif. Jadi memang program ini adalah program unggulan dari LHS Bina School, dan memang mudah-mudahan ya dengan adanya program ini juga meminimalisir ya yang tidak kita inginkan bagi putra putri kita. Mungkin itu Ustaz. Nah, ibaratkan seperti belajar di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu, dan ketika belajar di waktu tua kita bagaikan mengukir di atas air ya Bu ya. Nah, Ustazah, gimana pesan untuk para santri kita, untuk pesan dari kita, bagaimana cara untuk serius atau lebih mengutamakan tahfiz daripada kegiatan mereka di luar tahfiz? Iya. Gimana? Kalau pesan ya Ustazah kepada anak kita, santri-santri, intinya adalah tetap semangat dalam memurojaah hafalannya. Kenapa? Kalau bisa ya juga nanti dimotivasi juga orang tuanya itu mempunyai mutabaah atau table ya dalam menghafal satu ayat pun jadi sehari seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan senantiasa, kenapa? Karena saya bilang tadi ya, anak itu masa keemasan dan dia murni, dia masih ibarat seperti kertas putih ya, kosong. Tergantung kita mau menulisnya warna apa, warna hitam, warna hijau, warna merah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya salah satu tadi ya saya sampaikan program dari tahfiz ini ya, mudah-mudahan anak kita memang dari dini dia sudah mencintai Al-Quran, dan mudah-mudahan juga dengan tumbuhnya satu anak, dua anak, bahkan nanti banyak anak yang dengan menghafal Al-Quran, mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara rahmatan lil alamin. Amin. Kalau bisa ya pas dalam pertemuan kita usulkan untuk pengajian Al-Quran Bu ya, jadi dia terbiasa gitu kan. Oke, terima kasih untuk sarannya ya Ustazah, masukannya. Bertanya lagi nih kepada Umi Siti Maulija selaku pembimbing tahfiz Raudatul Atfal Hasbina. Saya ingin bertanya, gimana penilaian Umi tentang penghafalan anak kita tadi? Kehadiran pada Ustaz atas pertanyaannya. Saya selaku guru pembimbing RAIT Hasbina School, atas pembacaan anak-anak tersebut, hafalan-hafalan anak, kalau untuk anak TK itu sudah termasuk Masya Allah, Masya Allah luar biasa. Karena untuk anak TK untuk menghafal itu termasuk tugas yang sangat berat ya kan Ustaz. Dan sudah sangat luar biasa anak TK bisa menghafal surah An-Naba sampai selesai. Menurut saya untuk pembacaan anak, masalah makhrijul huruf, terutama untuk makhrijul huruf, kefasihan itu untuk anak TK juga sudah sangat bagus, sudah sangat hebat, bisa melafazkan bagian huruf za, sa, sya, dan so, dan sebagai macam surah-surah yang lainnya. Dan saya selaku guru pembimbing juga sampai saat ini masih berusaha untuk terus ke depannya untuk anak-anak yang akan datang nanti. Kita akan tetapkan untuk anak hafiz Al-Quran dan terus melahirkan anak-anak hafiz Al-Quran, baik itu hafiz dan hafizah. Terus kemudian bagaimana cara kita agar anak kita itu ketika nampil tubuh apa Umi ya, ketika nampil kita hilangkan rasa nervous mereka gitu. Gimana cara Umi, apakah ada usul untuk mereka biar mereka itu tampil dengan aman, nyaman gitu, tidak nervous seperti yang kita lihat tadi gitu. Gimana masukannya? Kalau saya selaku guru pembimbing pribadi, anak-anak tetap jangan terlalu ditakut-takutkan, tetap terus disemangatkan. Misalnya Kak semangat, jangan takut. Kalau saya pribadi itu Ustaz. Ya, kita semangati. Iya, tetap semangat. Pokoknya semangat, tetap jangan putus, tetap Iya terus benar ya semangat. Umi ya. Dan di Hasbina School itu ya Ustaz ya, bahwasanya kalau nggak disalah dulu, karena kebetulan selaku yayasan Abi dulu juga ya itu masuk ke dalam kelas, kita meningkatkan keberanian anak, kemandirian anak di ajaran baru.
itu untuk kita secara PDKT, Ustaz. Ya kan Umi ya? Jadi kita biasanya kita ajak bermain itu di sekolah. Jadi hal-hal yang untuk meningkatkan kemandirian anak itu memang sudah kita biasakan. Misalkan kita bawa jalan-jalan Umi ya. Iya, karena di sini kebetulan ya Ustaz ya, ini ada salah satu memang guru pembimbing tahfiz, bukan semua guru di Hasbina, ya. Jadi untuk bagaimana menghadapi sama orang lain yang bukan guru berhadapan itu kita sudah terbiasa Ustaz di depan kamera, karena kita juga punya program yang namanya itu tahsin group, ya Ustaz ya. Itu dimana sistem pembelajarannya itu adalah seorang guru yang akan dikirimi sama orang tua murid tata cara bacaannya di rumah untuk dikoreksi sama uminya. Oh, jadi bukan hanya di sekolah aja ya? Bukan hanya di sekolah. Melalui media juga. Iya Ustaz. Jadi itulah kita kerjasama kita tadi memang di Hasbina School itu kita kerjasama sama orang tua itu sangat erat. Harus bisa. Karena keberhasilan seorang anak pasti itu campur tangan orang tua Ustaz, khususnya di Hasbina School. Karena memang kita di Hasbina School ini kita ada yang grup tadi Abi bilang kan, ada lagi grup untuk kemandirian ya Ustaz Unia, ada grup untuk bagaimana karakter. Nah, itu karakter anak-anak itu kita sudah paham. Misalkan tadi kebetulan ada Bunda Fawas di sini. Itu Bunda Fawas, itu anak Fawas, anaknya itu santri kita si Fawas, itu kita sudah tahu ini Fawas ini mau kemana. Dari awal kita sudah kita selidiki dan kita antara yayasan, kepala sekolah dan guru kita tidak lepas dari informasi siswa, gitu Ustaz ya. Jadi untuk kemandirian anak yang tadi Ustaz bilang sama uminya, bertanya sama umi, kita dari awal pertemuan kita sudah membudayakan bahwasannya pendekatan antara guru sama si siswa itu langkah dari awal itu adalah pendekatan keluarga, bukan pendekatan orang lain. Ibaratkan seperti keluarga sendiri. Iya benar Ustaz. Tapi di sekolah kita juga selalu guru-gurunya, selalu umi-umi itu mereka juga itu selalu memberitahu kepada anak ada orang-orang tertentu yang tidak boleh didekati atau orang-orang tertentu yang tidak boleh dipegang tubuhnya. Contoh orang yang tidak kenal atau gurunya sendiri yang bukan gendernya itu kita larang. Misalkan Abi selaku adalah seorang ikhwah atau seorang pria, itu tidak boleh berdekatan sama anak seorang wanita atau perempuan, santri perempuan. Jadi ada batasan. Iya, jadi mereka pun tahu siapa yang harus mereka dekati dan bagaimana cara beradaptasi dengan orang yang lain. Nah, seperti Ustaz. Jadi makanya anak kita tadi nggak canggung Ustaz. Ada juri yang memberikan penilaian terhadap anak kita, itu nggak canggung lagi mereka Ustaz. Mungkin itu penambahan dari saya. Mungkin kepala sekolah. Iya, cara meningkatkan ya Ustaz ya, kemandirian anak di sekolah itu, karena memang kalau di sekolah itu masing-masing sebenarnya anak kita ajarkan kemandiriannya, misalkan dari mereka hadir ya ke sekolah untuk mereka merapikan misalkan dari sepatu mereka sendiri seperti itu, nanti makan mereka sendiri seperti itu kan tidak lagi disuapin misalkan, itu salah satu ya terkecil sebenarnya kemandirian mereka gitu. Jadi dengan mereka dengan adanya juga sidang tahfiz ya ataupun juga penampilan anak-anak kita dari sisi tahfiznya, mereka itu juga alhamdulillah karena sudah terbiasa tadi ya dengan kemandiriannya, ketika mereka tampil itu pun sebenarnya tidak merupakan hal yang masalah terbesar sebenarnya bagi anak-anak kita gitu. Kenapa? Karena memang pendukung-pendukung untuk mereka itu mandiri itu sudah ada gitu, sudah ada sebelumnya gitu. Makanya mereka kita hibur dahulu. Iya, jangan benar. terlalu fokus juga anak-anak. Iya, benar, iya. Dan juga kan ada ininya, biasanya ada latihan-latihannya yang akan diberikan kepada anak-anak gitu. Dan juga tidak hanya menonton dalam latihan, tidak hanya fokus kepada hafalan, tapi ada sisi-sisi yang kita buat dia berkreasi
berkreasi dalam artian yang dia ini misalkan sampai menghafal, tapi ada misalkan lagu dari, misalkan kita buat lagu-lagu yang dia berbau dengan dalam artian untuk mendukung ya, mendukung itu misalkan seperti ini, anak kita ini karena siapa yang mau memberikan mahkota kepada orang tua, gitu kan ada nyanyinya tuh kan, seperti itu. Jadi anak-anak pasti merasakan ya, aku pengen dong membahagiakan orang tuaku, seperti itu. Jadi salah satunya dengan juga dengan nyanyian atau dengan tepuk tangan seperti itu. Jadi untuk mereka itu akhirnya tidak takut, tidak canggung lagi gitu ketika berada di depan kamera. Apalagi kita tahu juga anak-anak zaman sekarang ini sebenarnya ya tidak zaman-zaman dulu lagi ya, merasa anak itu gimana enggak. Kalau dia enggak ada nangis tadi kan seperti itu. Terima kasih Ustazah Latifah. Satu lagi nih, Mi, saya mau bertanya. Saya salut kepada Umi ini, bisa mengajarkan menghafalkan anak kita padahal umurnya baru sekitar 4 atau 5 tahun ya. Saya lihat tadi anak kita tadi luar biasa, surah An-Naba'nya dari 1 sampai habis loh. Jadi bagaimana sih cara Umi itu mengajarkan anak-anak itu bisa supaya hafal itu surah An-Naba atau juz 30 yang kita acara tadi, dalam acara tadi, bagaimana caranya gitu, Mi? Saya salut gitu. Anak-anak itu cara menghafalnya beda ya Ustadz dengan orang dewasa. Kemungkinan kalau orang dewasa cara menghafalnya itu mungkin sekali baca atau 2 kali baca itu mungkin udah masuk ke dalam otak. Kalau anak-anak, saya pribadi, saya lafazkan terlebih dahulu, baru anak-anak mengulang itu setiap hari. Mengulang terus itu misalnya hari ini 3 ayat, besok yang 1 sampai 3 ayat lagi, dan besok 3 ayat lagi. Baru kita pastikan bacaannya sebenar-benar semuanya, lanjut ke ayat berikutnya. Dan dibalik anak yang bisa semua itu ada bunda-bunda yang hebat, ada bunda-bunda yang mencampur tangan untuk anak-anak tersebut. Makanya alhamdulillah 8 orang atau 10 orang lebih bisa sudah hafal surah An-Naba sampai selesai. Alhamdulillah ya. Saya pun pengen ikut cara Umi nih mengajarkan anak kita ini. Saya ingin juga ikut ya. Bisa Ustaz. Mudah-mudahan hasilnya seperti yang kita lihat tadi lah. Anak-anak kita udah pada hafal ya. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bunda nih, gimana anak kita Fawas Al-Fatih, Fawas Al-Fatih, dia kalau Bunda menilai itu gimana cara dia menghafal surah yang dia bawakan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz atas pertanyaannya. Kalau untuk anak saya, Fawas Al-Fatih, dalam cara dia menghafal surah yang dibawakannya tadi, surah An-Naba ya Ustaz, ya. Itu masih banyak dibantu ya Ustaz di rumah. Kalau saya mengajarkan itu 1 ayat 1 hari Ustaz, sampai dia dapat 1 ayat itu, baru disambung lagi ayat kedua, ketiga. Itu 1 hari ya? Iya, itu 1 hari 1. Dan kalau dia namanya masih TK ya Ustaz ya, kalau dia lagi senang hatinya ditambah ayatnya menjadi 2 atau 3. Jadi lebih dari 1. Tergantung kemauan si anak lah. Iya, kalau saya begitu, mengikuti kemauan dia. Karena kalau kita paksa, nggak akan masuk yang dihafalnya Ustaz. Iya, benar. Gitu Ustaz. Karena kan posisi kita beda tuh sama dewasa ya. Iya, Dewasa sama anak seperti apa? Beda pemikiran tuh beda gitu. Oke, Bun, terus selanjutnya bagaimana perasaan Bunda ketika anak Bunda Fawas Al-Fatih itu nampil di depan dan melihat bacaannya itu seperti apa? Bunda melihat anak Bunda ketika tampil menghafalkan juz 30 salah satunya di surah An-Naba. Gitu ya Bun, coba jelaskan Bun, coba. Terima kasih Ustaz. Saya selaku orang tua, alhamdulillah ia sangat bangga karena dengan anak seumuran Fawas 6 tahun itu luar biasa ya Ustaz, udah bisa hafal surat An-Naba.
Ya, dibilang bangga sih ya, tapi puas sih belum ya Ustadz, karena bacanya juga belum sempurna, masih banyak yang perlu dikoreksi. Oh seperti itu Bun ya. Iya, Ustaz. Jadi ya memang sih itu ya, karena anak kita ini kan masih umurnya masih belia gitu kan, Iya, umur Ustaz. masih 4 atau 5 tahun, ya kan. Kalau kita bandingkan dengan orang yang dewasa, itu mereka udah dewasa itu pasti kalah jauh sama anak kita yang masih belia ini. Karena kenapa? Kebanyakan kita ini yang dewasa ini belum tentu surah An-Naba itu dia bisa hafal. Iya, Seperti anak kita ya. Jadi bagaimana menurut Bunda itu masukan Bunda sekolah Hasbina ke depannya itu proses pembelajaran itu seperti apa? Pelajaran tahfiznya. Kalau masukan dari saya untuk pelajaran tahfiznya, kalau untuk ditingkatkan lagi itu lebih bagus Ustaz. Nah, karena saya sangat mendukung untuk diadakannya sidang tahfiz ini, membuat motivasi saya sebagai orang tua untuk mengajarkan anak-anak hafalan surah-surah yang dikasih Umi. Saya selaku orang tua juga jadi lebih semangat Ustaz untuk mengajarkan anak-anak tersebut dengan terus hafalannya. Sekalian menambah hafalan kita ya Bun ya. Iya. Iya juga Ustaz. Benar. Secara tidak langsung kita menambah wawasan. Benar, kita selaku orang tua Ustaz. Iya benar. Mudah-mudahan tahfiz kita di Hasbina School makin maju, makin meningkat dan bertambah murid-muridnya untuk belajar di Hasbina School ini ya. Terima kasih ya Bunda sudah hadir, kemudian Umi juga ya sudah hadir juga, kemudian Ustazah Abi, insyaallah ya. Setelah kita tutup forum kita ini dengan melapaskan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator meminta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah dalam menyampaikan, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di studio kita, studio Kasih Komunikasi Anak Santri Islam Terpadu Hasbina School. Mantap.